Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Ibu Sri Yuniati SPD selaku Kepala SDN Kebun Sari 1. Yang terhormat Ibu Anissa Swastika Fitri SPD selaku Wali kelas dari kelas 5A. Yang terhormat Bapak Ganda Riswanto SPD selaku Wali kelas 5B. Yang terhormat Saya angkat apa sendiri? Ibu SPD selaku Wali kelas 5C. Yang terhormat Bapak Suryo selaku Wali kelas 5D. Serta yang saya hormati Bapak Ibu Wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama meskipun secara maya dalam acara sosialisasi dan pengarahan persiapan program asesmen nasional berbasis komputer tahun 2024. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya Bu Yuwani selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ibu Kepala SDN Kebun Sari 1. Ketiga, penyampaian program asesmen nasional berbasis komputer. 4, tanya jawab. 5, doa dan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Memasuki agenda yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Sri Yuniati SPD selaku Kepala SDN Kebun Sari 1. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Yuwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh wali kelas 5, Bu Yuwani dan juga mungkin ada Pak Yono nanti. Yang kami hormati seluruh wali murid kelas 5 SDN Kebun Sari 1 yang pada malam hari ini sudah hadir memenuhi undangan dari kami meskipun melalui Zoom. Terima kasih kami ucapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini untuk yang pertama kalinya kita berjumpa, yaitu dalam rangka sosialisasi kegiatan ANBK. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya, yaitu sekitar bulan September-Oktober, yang diikuti oleh siswa kelas 5. Namun persiapan ini sudah dimulai dari siswa kelas 4. Ya, jadi pembinaan, pendampingan, latihan-latihan soal insya Allah sudah dimulai mulai kelas 4. Nah, di kelas 5 inilah pelaksanaannya untuk ANBK. Nah, untuk pelaksanaan ini nanti di sekolah sudah disiapkan lab komputer, jadi anak-anak nanti tidak usah membawa perangkat sendiri-sendiri, tetapi sudah siap oleh sekolah nanti
Jadi anak-anak tinggal mempersiapkan belajarnya. Nah, untuk pesertanya dari seluruh siswa kelas 5 ini nanti akan dipilih secara sistem, yaitu terpilih 30 siswa itu yang utama dan 5 siswa yang cadangan. Jadi kita tidak bisa memilih mana yang dipilih yang untuk mengikuti. Tapi insya Allah nanti semua siswa kita persiapkan sehingga nantinya kalau sudah muncul siswa-siswa mana saja yang terpilih secara sistem, anak-anak sudah siap. Nih, jadi untuk pelaksanaannya nanti juga masih dalam sebulan lagi insya Allah, dan anak-anak perlu dipersiapkan juga oleh wali murid. Selain dari Bapak Ibu guru di rumah, anak-anak juga mohon dipersiapkan, didampingi belajarnya, dipantau, karena dengan adanya program ANBK ini, nanti yang mendapat nilai bukannya masing-masing siswa peserta, tetapi merupakan nilai sekolah atau rapotnya sekolah. Oleh karena itu, tidak ada artinya nanti kalau beberapa anak nilainya baik, sementara yang lain tidak baik, nanti akan mempengaruhi rapot sekolah. Jadi sudah 3 tahun ini sekolah mempunyai rapot. Nah, rapot itulah yang nantinya akan menjadi tolok ukur bagaimana kemajuan sekolah, bisa dilihat dari rapot yang nilainya berasal dari asesmen nasional berbasis komputer yang diikuti oleh siswa kelas 5. Tapi jangan sampai anak-anak nanti yang terpilih ini menjadi beban. Ya, jadi semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetap kita persiapkan sehingga nanti apabila ada yang terpilih, jangan sampai nanti menjadi beban atau keberatan, sedangkan yang tidak terpilih nantinya juga akan kecewa. Ya, jadi semua dipersiapkan. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu guru, kami mohon dukungan dari seluruh wali murid agar nantinya pelaksanaan ANBK ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Karena pelaksanaan ini serentak se-Indonesia, sehingga kita betul-betul harus mempersiapkan terkait dengan koneksinya, terkait dengan perangkatnya. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari anak-anak. Jadi yang sudah terpilih insya Allah nanti jangan sampai, atau kita berharap tidak ada yang tidak ikut karena sesuatu hal. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk bisa memantau, mendampingi belajar siswa di rumah, upayakan saat jam belajar anak-anak tetap berada di rumah. Tingkatkan kedisiplinan baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena memang saat ini mumpung masih awal, kalau belajarnya sudah dimulai, belajar dengan baik, insya Allah nanti anak-anak sudah terbiasa dengan kebiasaan belajar, melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, sehingga nanti di saat semesteran atau asesmen sumatif, nanti anak-anak sudah siap, dan nilai kelas 5 sangat berpengaruh nanti di kelas 6 untuk juga penentuan kelulusan, sehingga bisa dipersiapkan mulai sekarang. Ya, jadi nanti misalnya ada kendala-kendala, misalnya ada masalah dengan belajar siswa,
silahkan Bapak Ibu wali murid koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Apapun masalahnya, silahkan datang ke sekolah, bisa menemui guru kelas, bisa bertemu dengan saya ataupun dengan guru yang lain. Insya Allah kalau kita komunikasi terlaksana dengan baik, anak-anak juga nanti akan bisa belajar dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, kiranya dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh guru kelas 5. Mudah-mudahan anak-anak kita, Bapak Ibu guru, seluruh wali murid senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah berupa kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan yang baik untuk bisa mendampingi putra-putri panjenengan dalam belajar di rumah. Terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi ini, ikuti sampai dengan selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua dan kita semua dapat melaksanakan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan program HNBK yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Swastika Fitri. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu murid. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya pada malam hari ini dalam kegiatan sosialisasi ANBK. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional. Ya. Jadi asesmen nasional selanjutnya Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, jadi perlu kita pahami bersama bahwa asesmen nasional ini merupakan evaluasi sistem pendidikan. Jadi nanti hasil dari asesmen nasional ini bukan merupakan penilaian individu peserta didik, melainkan itu adalah penilaian kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan serta program pembelajaran satuan pendidikan. Selanjutnya Pak Kanda. Hasil asesmen nasional nantinya akan dikembalikan kepada sekolah melalui platform rapor pendidikan. Ya. Jadi asesmen nasional tidak menghasilkan skor bagi individu, baik itu peserta didik, guru maupun kepala sekolah. Jadi itu untuk menilai kualitas satuan pendidikan. Fungsinya untuk apa? Jadi hasil dari asesmen nasional itu nanti fungsinya untuk mendorong refleksi dan mengurangi tekanan, kemudian skor sekolah hanya akan dapat dilihat oleh sekolah masing-masing serta dinas pendidikan. Dan hasilnya akan ditampilkan dengan menghindari ranking dan pelabelan negatif terhadap sekolah dan daerah. Jadi hasil dari asesmen nasional ini nantinya kalau sudah keluar itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan satuan pendidikan untuk membuat program perencanaan di tahun ajaran selanjutnya. Selanjutnya Pak. Asesmen nasional sendiri mencakup 3 aspek penilaian. Yang pertama ada yang namanya asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, pengukuran kegiatan AKM ini bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi dasar pada peserta didik. Jadi, literasi dan numerasi ini bukan hanya sekedar mengukur apakah anak-anak bisa membaca atau bisa menghitung, tetapi bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan anak-anak dalam
memahami suatu bacaan gitu. Kemudian juga ada penilaian survei karakter. Nah, survei ini terhadap sikap nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Nun saya Bu pada saat Anissa agak peserta agak mendekat sedikit karena kurang keras nggih, matur nuwun. oh ya, untuk survei karakter itu nanti biasanya anak-anak akan disajikan ada studi kasus, lalu kemudian nanti anak-anak akan diberikan beberapa opsi, opsi apa itu namanya, opsi jalan keluar gitu ya, kayak penyelesaian masalah. Nah, nanti anak-anak akan memilih. Jika menemui kasus seperti itu, anak-anak akan memilih sikap yang bagaimana. Nah, dari situ nanti bisa dinilai bagaimana karakter peserta didik di satuan pendidikan tersebut. Lalu kemudian ada juga survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini bertujuan untuk mengukur kualitas pembelajaran, kemudian refleksi guru, perbaikan praktik belajar, kepemimpinan instruksional, kemudian iklim sekolah, latar belakang keluarga peserta didik, serta kebijakan sekolah. Siapa yang mengikuti asesmen nasional ini? Yang mengikuti asesmen nasional ini adalah peserta didik, kemudian pendidik, dan kepala satuan pendidikan, yaitu ibu kepala sekolah. Jadi semuanya mengikuti asesmen nasional, bukan hanya peserta didik saja. Nah, untuk AKN, ya, literasi membaca, di sini tujuannya adalah untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi biasanya itu Bu, ya, disajikan ada bacaan. Nah, peserta didik dari bacaan tersebut itu nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Nah, apakah peserta didik bisa memahami teks bacaan tersebut? Biasanya seperti itu soalnya. Nanti akan saya tampilkan. Lalu untuk numerasi, bukan hanya sekedar berhitung seperti 3 ditambah 2, tapi biasanya nanti akan disajikan ada teks cerita, kemudian nanti ada permasalahan, lalu peserta didik melakukan kemampuan numerasinya itu tadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu ini untuk survei karakter, itu berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Lalu untuk survei lingkungan belajar, itu berkaitan dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi ada iklim keamanan sekolah, bagaimana keamanan di lingkungan sekolah tersebut, tentang perundungan, kemudian ada juga tentang pendidikan seksual, atau kemudian juga ada tentang sarana prasarana yang disediakan sekolah, kemudian tentang kualitas pembelajaran di sekolah. Nanti peserta didik akan mengisi semacam kuesioner yang berkaitan dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Selanjutnya Pak. Nah, ini asesmen nasional digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah. Ini setiap tahun akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya, asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau sampel untuk tingkat sekolah dasar dilaksanakan di kelas 5. Siapa yang mengikuti asesmen nasional? Yang mengikuti adalah biasanya 30 peserta utama dan 5 cadangan. Nah, 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan ini bukan dari sekolah yang memilih, tetapi ini data ditarik langsung dari kementerian. Jadi sekolah tidak bisa memilih atau mengajukan peserta didik yang mengikuti asesmen. Jadi diharapkan semua peserta didik siap saat namanya muncul sebagai peserta asesmen nasional. Sekali lagi saya sampaikan bahwa 30 peserta utama dan 5 cadangan ini bukan sekolah yang memilih. Lalu apa fungsinya peserta 5 yang cadangan ini? Peserta 5 yang cadangan ini tujuannya untuk menggantikan jika ada peserta utama yang terkendala untuk hadir mengikuti asesmen, mungkin karena
sakit atau karena ada keperluan yang lain yang bisa dibuktikan. Misalkan sakit ya berarti dibuktikan dengan adanya surat dokter. Jadi tetap meskipun judulnya cadangan juga harus menyiapkan dirinya gitu. Selanjutnya Pak. Ini untuk pelaksanaan dari asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti untuk data peserta siapa saja yang mengikuti asesmen nasional nanti akan ditarik pada tanggal 30 September. Jadi nanti tanggal 30 September ini akan sudah muncul nama-nama siapa saja yang menjadi peserta utama asesmen nasional dan 5 peserta cadangan. Lalu kemudian tanggal 9 sampai 22 Oktober ini ada pelaksanaan survei lingkungan belajar yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru. Lalu tanggal 11 sampai 13 Oktober ini pelaksanaan gladi bersihnya. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid tidak perlu khawatir, mungkin anaknya belum terbiasa untuk menggunakan komputer, kemudian mengoperasikan komputer. Nanti pada kegiatan gladi bersih ini peserta yang terpilih mengikuti asesmen nasional nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru dalam mengoperasikan komputer. Lalu kemudian tanggal 14 sampai 17 Oktober ini ada gladi bersih lagi. Lalu tanggal 18 sampai 20 Oktober ini gladi bersih untuk yang tahap 2. Selanjutnya Pak. Tanggal 21 sampai 24 juga masih gladi bersih untuk yang tahap 2. Lalu tanggal 25 sampai 27 Oktober ini sinkronasi data pelaksanaan asesmen nasional tahap 1 dan pelaksanaannya untuk tahap 1 ini di tanggal 28 sampai 31 Oktober. Lalu untuk yang pelaksanaan di tahap 2 ada di tanggal 4 sampai 7 November. Jadi ada 2 tahap pelaksanaan. Oke. Di tanggal 28 sampai 31 Oktober dan 4 sampai 7 November. Selanjutnya, hasil asesmen nasional menjadi data mayoritas yang akan diolah dan disajikan dalam rapor pendidikan. Nah, di sini saya mau menampilkan untuk hasil rapor SDN Kebonsari 1 yang tahun lalu, tahun 2023. Nah, ini hasil asesmen yang tahun lalu. Jadi, untuk kemampuan literasi untuk peserta didik itu naik nilainya. Ya. Kemampuan literasi di sini seperti membaca dan memahami teks non-fiksi, kemudian teks fiksi juga bisa berupa dongeng atau novel. Lalu untuk kemampuan numerasi murid, ini juga naik dari tahun yang lalu, nilainya baik. Lalu untuk karakter murid yang mencakup profil pelajar Pancasila, ini juga nilainya baik. Dan nilai naik dari tahun 2023. Lalu untuk kondisi keamanan sekolah, ini juga baik, nilainya juga alhamdulillah naik dari tahun 2023 ya. Ini meliputi tidak ada perundungan, kemudian tidak ada hukuman fisik, kekerasan seksual dan zat berbahaya. Kondisi keamanan sekolah ini berdasarkan hasil jawaban peserta didik dari survei lingkungan belajar. Jadi pihak sekolah tidak tahu kuesioner atau soal apa yang ditampilkan. Jadi hanya peserta didik yang tahu dan hanya peserta didik juga yang tahu jawabannya gitu. Lalu untuk kondisi kebinekaan sekolah mencakup tentang toleransi agama, budaya serta kesetaraan antar murid. Ini juga nilainya baik. Bahkan ini adalah capaian terbaik dari keseluruhan aspek. Nah, yang turun dari tahun 2023 di sini ada kualitas pembelajaran, yaitu yang menyangkut suasana kelas, kemudian perhatian dan dukungan dari pendidik. Nah, dari hasil ini nanti yang akan dijadikan dasar oleh satuan pendidikan untuk membuat program sekolah di tahun ajaran selanjutnya. Nah, untuk mendorong kegiatan pembelajaran, maka perlu adanya komunikasi dua arah antara guru dengan murid dan juga wali murid. Itu Bapak Ibu. Di sini saya mau
share screen untuk contoh soal asesmen nasional. Saya aja yang share screen ya Pak Ganda ya. Ya Bu, Bu Anissa yang share screen ya. Ya, jadi mungkin dari Bapak Ibu wali murid ada yang mau mendampingi anak-anaknya untuk persiapan belajar. Ya. Nah, bisa membuka ini webnya. Saya kirim di kolom chat. Nah, itu nanti bisa disimpan untuk alamat webnya. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini terserah mau memilih yang literasi membaca atau yang literasi matematika ini adalah numerasi ya. Ini saya coba buka yang membaca, ini diklik aja, literasi membaca, lalu klik oke lanjutkan. Nah, ini langsung klik login aja. Tidak perlu diubah-ubah. Nah, di sini nanti akan muncul ada tulisan token. Lalu di sini ada konfirmasi data peserta, ini bisa diisi bebas namanya, hari dan bulan tahun lahir ini juga bisa diisi bebas, karena hanya untuk latihan saja ini. Lalu di sini ketikkan token, di sini sudah ada token, ini tinggal disalin saja. Lalu klik mulai. Nah, seperti ini contoh soalnya. Jadi nanti akan disajikan ada teks bacaan. Ini contohnya bacaan teks fiksi ya. Dokter buku, sekolahku mengadakan perlombaan. Karena yang paling banyak membaca buku akan menjadi pemenang. Dia akan mendapat gelar monster buku. Aku dan Tuti ikut meminjam beberapa buku di perpustakaan. Nah, ini bacaannya bisa panjang, bisa juga pendek. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu guru itu ngajari anak-anak langsung baca ke soalnya saja, baru baca bacaannya. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan assessment itu nanti ada waktunya. Jadi kalau waktu ini sudah habis, maka otomatis soal akan tertutup dan lanjut pada soal berikutnya. Jadi langsung dibaca soalnya, lalu baru baca bacaan. Jadi ini sangat menuntut kemampuan peserta didik dalam memahami teks bacaan. Jadi kalau anak-anak jarang membaca buku, biasanya agak kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nah, ini ada. Jadi soalnya bukan hanya pilihan ganda, macam-macam bentuknya. Ya. Bisa berupa benar salah, atau mungkin menjodohkan, atau bahkan juga mungkin jawaban lebih dari satu, atau pilihan ganda kompleks. Ini masih dari teks bacaan yang sama, itu ada beberapa pertanyaan yang disajikan di sini. Nah, ini contoh soal yang pilihan ganda kompleks. Jadi peserta didik bisa menjawab lebih dari satu. Seperti ini. Jadi ini mungkin bisa dilatihkan di rumah deh, sambil menunggu daftar nama peserta didik siapa saja yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional. Jadi semuanya harus bersiap-siap karena pihak sekolah pun tidak tahu siapa yang akan mengikuti asesmen nasional. Ini untuk yang literasi. Ini untuk yang numerasi. Sama caranya. Waktunya contoh soalnya. Ini kalau peserta didik tidak terbiasa, biasanya akan kesulitan. Ini contoh soal menjodohkan. Pasangkanlah angka-angka yang tepat dalam setiap segitiga dan belah ketupat. Kira-kira angka berapa ya yang cocok dimasukkan di sini? Ini adalah materi pola bilangan. Ini juga adik menyusun balok dengan pola yang seperti ini. Ini juga merupakan contoh materi dari pola bilangan. Yang ditanyakan yang warna putih ini warna apa? Di sini ada hijau, kuning, kuning. Di sini merah. Berarti di sini ada warna apa seperti itu.
Jadi numerasi itu bukan hanya sekedar menghitung saja, tapi juga kemampuan memahami dan menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Contoh soal pilihan ganda kompleks. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan ke anak-anak di rumah, bisa diselipkan waktu selain untuk belajar sehari-hari, diselipkan waktu untuk belajar persiapan AMBK. Tuh. Sampun Pak Ganda. Nanti sama Bapak Ibu wali kelas nanti akan di-share lagi linknya ke grup kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kebingungan nanti bisa tanya ke guru kelasnya masing-masing cara login. Sudah Pak Ganda? Itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari Bapak Ibu wali murid. Ada yang mau bertanya mungkin saya kembalikan ke tujuannya. Monggo dikembalikan ke Bu Yuani. Pada Bu Anissa yang telah menyampaikan program ANBK tahun 2024. Semoga Bapak Ibu guru tim ANBK dan Bapak Ibu wali murid kelas 5 dapat bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan kegiatan ANBK tahun 2024. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Anissa, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelas yang lain? Bu Joni, Silakan. saya ingin ya, matur nuwun kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Ndak usah khawatir untuk pendampingan anak-anak selain di rumah jenengan didampingi dalam belajar. Insya Allah anak-anak juga mendapat tambahan atau materi baik literasi, numerasi, dan ini karakter oleh Bapak Ibu guru. Insya Allah nanti dijadwalkan kapan numerasinya, dan ini pun yang akan berpantapan Bapak Ibu wali kelas yang akan terjadwal seperti yang lalu-lalu seperti itu. Insya Allah begitu. Tidak usah khawatir. Selain di rumah didampingi oleh orang tua, di sekolah pun nanti terjadwal pemantapan materi oleh Bapak Ibu guru kelas 5. Gitu aja. Bu Yani, terima kasih. Terima kasih Pak Ziza. Pak Ibu yang lain, mungkin ada tambahan? Pak Ganda, Pak Yono? Saya Itu cukup, Bu. itu ada yang tanya. Untuk latihan yang tadi saya share bisa diakses melalui handphone. Kalau misalkan terlihat layarnya kecil, buka menggunakan aplikasi Chrome, itu nanti pada pilihan menu pengaturan bisa dicentang tampilan desktop aja, biar lebih luas gitu tampilannya. Bisa pakai HP, jadi tidak harus lewat komputer atau laptop. Sudah ada tambahan lain? Pak Ganda, silakan. Saya cukup, mungkin juga pertanyaan mawon. Baik, untuk acara berikutnya adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu wali murid. Kami persilahkan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait kegiatan ANBK. Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand dulu. Langsung audionya nyala ya Pak ya? G, monggo bisa langsung dinyalakan atau angkat tangan, monggo. Langsung terserah Bapak Ibu, monggo ditanyakan. Mau ditanya.
Sepertinya sudah paham semua ya Pak ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya udah cukup, Bu. Karena mungkin sudah malam ya. Oke, 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 sampun ya. Sudah Oke. cukup jelas. Nanti akan di-share kembali oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing ya. Mungkin yang sekarang masih malu-malu untuk bertanya, nanti bisa tanya langsung ke Bapak Ibu wali kelasnya. Bapak, oke. Ada pertanyaan, Bu Yani, di chat. Oh, oke. Ada pertanyaan di chat? Cek. Nggih. Apakah link atau soal bisa lewat handphone? Saged, nggih. Bisa lewat HP untuk latihannya. Nggih. Matur nuwun. Linknya bisa diakses melalui HP ya, tidak harus menggunakan laptop ya, Bapak Ibu. Nggih, sampun, Bu. Oke, sampun ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada malam hari ini. Semoga program ANBK dan program kegiatan belajar di kelas 5 dapat terlaksana dengan lancar. Dan kami selaku kelas 5 sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu wali murid demi kesuksesan kegiatan ANBK untuk anak-anak kita. Acara terakhir adalah penutup. Acara akan ditutup dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ganda Riswan. Kepada Pak Ganda, kami persilakan. Nggih, nun sewu. Pak Suyono Agama napa hadir nggih? Sewu Pak Suyono. Oh, nggih, belum nggih. Kenapa-napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Yuniati, yang saya hormati seluruh wali kelas 5 dan Bu Yani dan seluruh wali murid. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar kegiatan dimulainya nggih, rangkaian ANBK yang sudah disosialisasikan pada malam ini sampai nanti berakhir bulan depan Oktober diberikan kelancaran nggih. Perlu diketahui nanti wali murid yang terpilih, anak-anak yang terpilih, panjenengan sebagai wali murid tidak perlu risau nggih, tidak perlu risau, nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru untuk belajar tambahan juga nggih. Nanti dan itu sudah dipilih sistem nantinya nggih, bukan Bapak Ibu guru yang memilih. Untuk itu marilah kita berdoa supaya seluruhnya diberikan kelancaran, ketabahan, dan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan humdal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sarqatil maut wa sabnan nar wa la wa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atur nuwun, saya kembalikan ke Bu Yani. Terima kasih Pak Ganda. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu wali murid untuk mengikuti dan menyimak kegiatan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu, dipersilakan. Mungkin saged dibuka sebentar untuk dokumentasi sebentar, Bu. Kameranya nggih untuk dokumentasi nggih. Arsip dokumentasi monggo dibuka nggih.
Ini ada tiga halaman. Halaman pertama, nggih. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Halaman ketiga terakhir. Satu, dua, tiga. Sampun, matur nuwun. Monggo, Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ganda, Bu Yuani, Bu Anissa, Bu Aziza, dan Nggih, Siapa sami-sami Bu dan Bapak Yuani. Ibu wali murid yang lain. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu monggo saged meninggalkan tempat nggih. Matur nuwun Bu Yuni dan Bapak Ibu yang lain.